Dari sini ya? Iya, di sini aja. Assalamualaikum Gus, selamat malam. Sehat semuanya. Alhamdulillah, waduh gelap ya. Oke, lampu. Lampu. Oh, lampu ya. Lampu Mas. Apa kita di Bang, mungkin jelasin Bang hari ini. Ya, beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Alhamdulillah total pertanyaannya cuma sedikit, 37 pertanyaan, tetapi sangat signifikan. Jadi sangat ada intinya begitulah kira-kira. Dan pada dasarnya memang pemeriksaan ini adalah pendalaman awal dari apa yang dilaporkan oleh Gus Samsudin terhadap terlapor yang dilakukan oleh sebuah akun di YouTube sebagai terlapornya itu. Ada perubahan status laporan dari Mas Murni? Ya, Ada perubahan. sementara belum, karena ini masih ada pendalaman awal. Tentunya nanti akan ada alat bukti yang lain yang akan dikumpulkan, termasuk ada saksi-saksi, karena ada bahasa juga yang perlu ditelaah. Apakah nanti secara bahasanya itu memenuhi syarat unsur perbuatan melawan hukum. Sempat ada revisi untuk video atau alat bukti yang dibawa? Revisi. Ada revisi alat bukti yang dibawa atau ada Tidak tambahan? dilaporkan berubah atau sama? Karena objek barang buktinya kan sama, yang itu saja. Nah maka ya hanya itu aja yang disampaikan gitu. Bang, upaya mediasi ada sih Bang, atau memang masih lanjut ke Soal mediasi kan masih jauh ya, karena memang ada dari Undang-Undang ITE kan memang ada SKB ya, Jaksa Agung, Menteri Komunikasi dan Kapolri ya kan. Itu jauh nanti setelah penyidikan. Kalau memang nanti pelapor dan terlapor akan diupayakan restoratif justice system, nah itu setelah nanti kalau sudah memenuhi syarat dan ditingkatkan menjadi penyidikan. Untuk saat ini masih penyelidikan tahapannya. Gus, gimana Gus menanggapi ini Gus? Ada tambahan silakan. Gus, gimana Gus? Gus, ditanya apa aja tadi Gus? Banyak sekali ya. Apa aja nih? Sampai berapa jam? 5 jam ya perjalanan. Makanya luar biasa sekali. Di antaranya apa? Hmm? Di antaranya apa yang ditanya? Banyak hal ya tentang apa kerugian yang didapatkan setelah kejadian ini, terus bagaimana asal muasalnya dan kenal atau tidak. Banyaklah, punya banyak pertanyaan yang ditanyakan ke saya. Yang Gus ini kan saya menjawab apa adanya saja yang terjadi ketika beliau datang tidak mau masuk, tetapi malah saya yang diminta untuk keluar. Terus setelah itu saya yang punya rumah keluar lalu mengajak beliau untuk masuk, tetapi beliau tidak mau masuk. Terus saya meminta beliau untuk kalau mau ada ingin mengetahui secara langsung, ayo kita buat perjanjian atau gimana. Dan sampai ketika di Polres pun saya menemui beliau untuk saya ajak ke Padepokan atau ketemu di luar Padepokan, beliau juga tidak mau. Sampai pada akhirnya saya coba untuk menelepon beliau secara langsung di pesulap merah ini, si Marcel. Dan ketika saya telepon sama beliau, saya ajak untuk ketemuan di Jawa Tengah, tapi beliau juga tetap menolak ajakan saya untuk ketemu, dan saya minta nomornya pun juga nggak dikasih, karena waktu telepon itu saya lewat temannya. Dari temannya itulah akhirnya bisa disambungkan dengan Bang Marcel itu. Dan sampai akhirnya saya berangkat ke Jakarta berniat untuk menemui Bang Marcel, tetapi juga saya telepon nggak bisa, saya di sana juga tidak ditemui. Berarti orang ini nggak ada itikat baik, tujuannya hanya supaya viral. Akhirnya saya pastikan dan saya niatkan untuk melaporkan beliau ke Polda ini. Gus, ini kan ada kesempatan untuk mediasi dan restoratif justice. Siap. Dari jenengan sebenarnya akan terbuka untuk oke, ini damai,
sama-sama tabayun atau tetap akan lanjut terus sampai keadilan dicapai? Saya kira ini akan lanjut. Lanjut, karena ini masih menunggu juga. Kita belum tahu etiket baik yang dari Iya. terlapor. Menunggu respon. Kita belum tahu. Iya. Terlapor ini punya etiket baik apa tidak ini kan belum diketahui. Kalaupun toh ada etiket baik barangkali ya. Atau ilmu kabumian, belajar wataknya bumi, sabar. Walaupun dicaci, walaupun dibully tidak membalas, tapi tetap memberikan kebaikan. Itu seperti itu. Laporkan saja. Kalian Tidak membalas tapi melaporkan. iya, berbeda ya. Kalau kita membalas ketika ada orang yang memukul kita tidak memukul orang itu, tapi menyerahkan semuanya kepada pihak hukum. Jadi bukan berarti kalau panjenengan ditonyo terus sampean ngambil pisau atau sampean pukul orang itu sehingga panjenengan juga bersalah, tetapi panjenengan menyerahkan masalahnya ke penegak hukum. Jadi bukan berarti kalau melaporkan itu kita balas dendam, tetapi memberikan pengajaran kepada orang itu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah loh. Betul. Kamu menuduh orang tetapi kamu tidak punya bukti. Hanya sekedar opini, sama kayak sampean di rumah sampean sendiri dituduh mencuri. Lalu sampean tanya, yang dicuri itu siapa, kejadiannya di mana, lalu mana barang buktinya? Nggak ada. Tapi karena yang menuduh ini seorang yang besar, artis, sehingga sampean itu benar-benar dikatakan kalau sampean itu melakukan pencurian. Itu kalau sampean melogikakan seperti itu. Jangan sampean logikakan kalau nggak boleh membalas, tapi kalau sampean melapor, kali salah kaprah. Jadi sampean harus memahami sesuatu hal sesuai dengan tendensi ilmunya, sesuai dengan tendensi hukumnya. Ya, paham ya? Ada lagi? Siap, ya, matur suwun semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Gus. Terima kasih ya. Mobilnya gimana? Tadi keluar tadi kok. Belum dia no, belum dipil ya. Atau kita siap Center guys. Mobil. malah panas. Malah anget. Siap. Cepet jawab saya. Pasti naik. Sudah. Itu goyang. Apa? Ayo Mas Dimas ke sini dulu. Dimas. Sini. Murah. Oh, Chris, Mas diganti. Sudah Pak, sudah saya hubungi. Udah. Sudah. Aku udah video sama Nuto ya. Gantiin boleh, ayo. Ini nih. Pause. Sekarang belum tahu. Jadi tak ke situ nano sama Pak pengacara ya. Di mana ini? Bantu dulu. Bantu dulu nungguin Mas Dimas. Diganti apa gimana? Sini dulu. Di kantin, Gus.
Oh, kita apply dulu. Apa sih? Pak Dirmanto. 19 Pak Dirmanto. Waalaikumsalam. Dilarang parkir.